Selamat pagi, Pak Gigi. Penanganan kasus di lapangan. Untuk ini kita mulai aja ya, Bapak Ibu. Di mana presentasi pada pagi hari ini dibawakan oleh Dokter Hewan Ibu Prihatmi Handayani. Untuk waktu kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan sehat. Saya kali ini akan mempresentasikan kasus yang saya temui di lapangan, yaitu kasus avian influenza pada DOC layer. Berawal dari informasi farm, terjadi kematian sekitar 500 ekor. Rasanya cukup mengagetkan karena beberapa hari sebelumnya saya ada kunjungan ke farm tersebut. Ada memang kasus di ayam produksi, kematian hanya beberapa ekor. Jadi cukup mengagetkan, ternyata kasus kematian yang banyak ini terjadi pada DOC yang baru masuk. Saya diminta untuk memeriksa kasus apa yang sebenarnya terjadi. Saat kunjungan ke farm, lebih dahulu saya melihat recording hari pertama DOC itu masuk 15.000 ekor ditambah 2% sebagai bonus, jadi jumlah 15.300. Di recording itu dapat dilihat jumlah ayam sudah menjadi 9.334. Ternyata kematian hari pertama itu sampai 5.000-an ekor. Terus hari kedua dapat juga dilihat kematian itu 3.467, akhir 83, sisa DOC menjadi 5.784 ekor. Kematian hari pertama dan hari kedua itu sudah mencapai 9.000 ekor. Kemudian berlanjut ke kandang, dapat dilihat performa ayam. Coba ditampilkan yang gejala klinis itu, Pak. Ya, performa ayam dapat dilihat ayam sudah tidak aktif, lemah, lesu, depresi, pucat, adanya sianosis, juga kotoran terlihat diare hijau. Beberapa DOC diambil untuk dibedah agar dapat diketahui perubahan apa yang terjadi pada organ-organnya. Dari hasil patologi anatomi dapat diperoleh pada kulit kaki ada bintik-bintik kemerahan, juga pada kulit otot paha dan otot dada. Adanya peradangan pada trachea, paru-paru warna masih cerah, pink kemerahan, jantung warna dan bentuk masih normal, hati ada pembengkakan tetapi pinggir-pinggirnya masih terlihat jelas. Limpa warna dan ukuran masih normal, proventriculus bersih, ada juga yang hemoragi, usus juga masih normal. Demikian juga dengan bursa Fabricius. Pada nekropsi DOC dapat dilihat gambarnya, yaitu pada ujung-ujung pada jari kaki ada kemerahan, bintik-bintik merah. Demikian juga pada tungkai yang gambar sebelah kanan adanya perdarahan pada otot paha dan otot dada. Sebetulnya pada kulit juga. Untuk organ-organ mohon maaf tidak bisa fotonya ditampilkan karena saat dipindahkan fotonya pecah. Perubahan-perubahan pada ayam itu sama seperti yang saya temui pada tahun 2011 tapi pada bulet, itu ayam sudah depresi, ada sianosis pada pial, ada kebengkakan juga, dan bintik-bintik merah pada sekitar mata, kulit sekitar mata dan pial.
dan tungkainya juga kelihatan adanya bintik-bintik perdarahan, bintik-bintik merah. Jadi dari gejala klinis dan hasil histopatologi, saya dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi adalah infeksi avian influenza, yakni yang disebabkan oleh virus AI. Kita ketahui ada 2 jenis, yaitu highly pathogenesis avian influenza HPAI dan low pathogenesis avian influenza, disebut juga LPAI. Virus AI tergolong dalam paramyxovirus yang jadi untuk treatmentnya kita ketahui untuk obat dari virus sendiri tidak ada, jadi itu hanya dapat dicegah dengan vaksinasi. Tindakan yang diambil yaitu seleksi secara ketat, memisahkan antara ayam-ayam yang sudah terinfeksi berat, disingkirkan, dan yang masih kena dengan gejala ringan bisa diberikan dengan pemberian vitamin. Di sini saya memilih produk kita berupa metabolase. Untuk program vaksinasi dan untuk sementara harus ditunda dulu, menunggu sampai ayam lebih sehat dan kematian sudah berhenti. Adapun kita ketahui metabolase terdiri dari komposisinya mengandung L-karnitin, hidroklorida, asam tioktat, piridoksin, hidroklorida, cyanocobalamin, L-asetil metionin, I-arginin, L-ornitin, hidroklorida, L-citrulin, L-lisin, hidroklorida, glisin, taurin, asam aspartat, asam glutamat, fruktosa, dan sorbitol. Metabolase adalah cairan metabolik yang mengandung L-karnitin, vitamin, asam amino, dan gula, fruktosa, dan sorbitol. Manfaat pemberian metabolase dapat digunakan untuk membantu ayam yang stres, dapat memacu pertumbuhan berat badan, dan dapat mempercepat masa persembuhan. Adapun kelebihan metabolase, kandungan L-karnitin pada metabolase dapat membantu membakar lemak menjadi energi dan mencegah perlemakan pada hati. Metabolase juga dilengkapi gula, fruktosa, dan sorbitol sebagai suplai energi. Bisa digunakan pada saat DOC baru datang. 2 kelebihan yang terakhir yaitu bisa digunakan saat DOC datang, itu sudah diberikan, dapat juga dilihat tadi pada recording, pada bagian kanan itu ada tercatat metabolase. Terus untuk menangani kasus ayam sakit ini saya pilih metabolase karena kelebihan tadi, metabolase mengandung fruktosa dan sorbitol sebagai suplai energi. Dosis dan cara pemberian, jadi untuk unggas 0,5 sampai 1 per kilogram berat badan atau 1:4. Jadi melalui air minum. Pada operator kandang sudah melakukan dengan pemberian melalui air minum 1:4. Juga karena ayam sudah tidak begitu aktif, jadi dicekok untuk membantu supaya dia memperoleh energi untuk kelangsungan hidupnya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tina. Baik, terima kasih Bu Pri. Di mana kasusnya kasus avian influenza pada DOC layar ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang manfaat metabolase. Untuk waktu kami persilakan Bapak Ibu. Pak Ramanto mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ya, Ya, Bu. silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya telat masuknya. Dari penjelasan Bu Pri tadi dengan metabolase, tapi sebelum saya bertanya masalah metabolase, biasanya minggu pertama itu masih tanggung jawab dari supplier DOC. Jadi apakah ini sudah dikonfirmasi dengan pihak sana hari pertama kedua matinya begitu banyak? Karena biasanya kan maternal antibody berarti itu tidak bekerja. Apakah dari suppliernya sudah yakin bahwa itu kesalahan dari hatchery sehingga banyak kematian di hari pertama dan kedua? Terus yang kedua, kan kita punya metabolase, Pak Bu Pri juga sudah memberikan metabolase dari hari pertama. Kok kematiannya itu malah meningkat gitu. Harusnya kan bisa dicegah kalau memang metabolase sudah diberikan. Mungkin itu dulu Bu Pri, terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto atas pertanyaannya. Betul, selain saya dihubungi, saya sudah menanyakan ke orang farm juga apakah supplier DOC sudah dihubungi, sudah diberitahu, dan seperti biasa kita ketahui itu responnya agak lambat ya Pak. Jadi ayam-ayam yang sudah sakit ataupun yang mati itu didokumentasikan sebagai bukti. Hari pertama dan hari kedua itu memang pas kejadian ayam kan masuk Jumat malam ya, jadi kan hari Sabtunya sudah mulai ada kematian. Itu langsung Pak, pas datang saya sendiri kan kunjungan tuh pas hari Seninnya, dan supplier dari informasi setelah beberapa hari dari farm juga informasinya suppliernya baru datang seminggu kemudian ya, dan diagnosa yang justru mereka sampaikan itu infeksi pada itu kuning telurnya Pak, peradangan pada itu penyerapan. Sedangkan waktu saya beberapa ekor bedah itu kuning telurnya banyak yang sudah terserap sempurna. Jadi untuk kesananya, dan saya pikir juga itu tidak akan mati setinggi itu kalaupun ada infeksi pada peradangan pada itu kuning telur. Terus yang tadi pertanyaan kedua, metabolase sudah diberikan Pak, DOC masuk sudah diberikan. Itu ada tadi di recording sebelah kanan, yang di kiri kan jumlah kematian ayam, yang sebelah kanan atau keterangannya itu ada di situ tindakan pemberian medikasi. Sudah diberikan metabolase. Ya walaupun dia pas datang sudah diberikan metabolase, ya tidak seperti kita ketahui kan dia hanya terapi suportif Pak. Tidak bisa kalau ayam sudah terserang virus atau terinfeksi yang berat kan dia hanya bisa membantu untuk dan tidak bisa menyetop untuk kematian itu. Begitu Pak Ramanto. Ya baik Bu Pri, artinya nggak habis ya ayam itu ya, masih ada sisa ya sampai sekarang ya? Masih Pak, dan kelanjutannya mungkin nanti kalau giliran presentasi kasus lagi mungkin bisa dilanjutkan karena ada beberapa kasus lanjutannya. Iya. Demikian. Baik, ya. Oke. Sayang ya semua dari suppliernya nggak buru-buru ya. Jadi diagnosanya kuat gitu Bu Pri. Klaim AI, apakah supplier menerima bahwa itu AI itu. Jadi lebih ini lagi. Saya dengar mereka memang ada diganti, cuman untuk diagnosanya tidak menerima kalau itu kasus AI. Gitu loh, Pak. Oke. Ya, makasih Bu Pri atas penjelasannya. Saya kembalikan ke Bu It. Baik, Pak Ramanto, terima kasih Bu Pri. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi, seperti Pak Ridwan, Bu Rida. Bu Endang mau bertanya? Iya Bu, silakan.
Iya, mohon ini infonya kalau misalnya kan tadi pengobatan dianjurkan dengan metabolase ya, maksudnya supportingnya ya Bu Pupri. Bagaimana dengan pemberian vitamin E? Apakah bisa lebih membantu dibanding dengan metabolase itu, atau sebagai gabungan gitu mungkin dengan metabolase? Mohon infonya. Baik, Pupri. Bu Endang. Sebetulnya bagus sekali juga ditambah dengan vitamin E. Cuman pada saat bulan September kita kan kosong ya, Bu. Jadi pilihan satu-satunya yang bisa saya kasih yaitu metabolase. Kalau ada vitamin E bagus, sangat membantu untuk mempercepat proses persembuhan juga, yaitu persembuhan dari sel-selnya. Sebetulnya ini juga kan untuk ayam kan saat infeksi AI itu suhunya sangat tinggi ya. Itu bagus juga diberikan untuk penurun panas. Dulu kita punya Ganadol ya. Jadi sekarang yang kita ada vitaminnya itu metabolase. Jadi itu yang bisa saya sarankan. Jadi alternatif terbaiknya metabolase ya untuk kasus-kasus virus seperti avian influenza ini ya Bu ya? Ya karena tadi kan kelebihannya ada gula fruktosa dan sorbitol itu Bu. Jadi kan sebagai suplai energi. Selain itu kan setahu saya juga dia ada untuk ngeluarin racun ya, mungkin ya racun-racun dari virus itu mungkin ya Bu ya, bisa dibantu juga. Ya, untuk lebih itu ke toksiknya itu saya belum ada lebih bahasan khususnya Bu Endang. Mungkin lain kali atau literaturnya bisa saya sampaikan. Baik Bu Pri, terima kasih infonya. Maaf Bu Pri, mungkin bisa saya tambahkan Bu Pri. Ya, silakan. Itu Bu Endang yang ditanyakan menggunakan racun. Memang metabolase itu ada kandungan L-karnitin. Setahu saya itu akan memperbaiki fungsi hati, cepat memperbaiki fungsi hati. Jadi itu yang menyebabkan bisa lebih cepat sehat ayamnya. Mungkin itu tambahan saya Bu Pri. Makasih. Kalau masalah L-karnitin itu Pak Ramanto dia kan lebih cenderung untuk meluruhkan lemak pada hati. Jadi mungkin lemak itu yang dimaksud dengan racun-racun itu Bu Endang. Jadi kan kalau tadi Bu Endang maksudnya racun daripada virus itu Pak. Iya. Ya maksudnya itu Bu. Jadi fungsi hatinya akan lebih berkembang gitu, akan lebih baik. Saya kan metabolase juga sebagai detoksikan ya maksudnya untuk seluruh racun-racun gitu. Iya Bu. Iya, toksikasi. Bagaimana Bu Endang? Ya, terima kasih Bu Tina sudah cukup saya rasa. Saya kembalikan kepada Bu Tina. Baik Bu, terima kasih Bu Endang. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kasih waktu satu pertanyaan lagi. Sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu untuk presentasi untuk kasus dari Bu Prihatmi sudah cukup jelas ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin jelas, untuk kesimpulannya bisa disampaikan Bu Pri. Baik Bu Tina, dari kasus yang terjadi pada DOC itu, avian influenza-nya saya menyimpulkan itu bisa jadi berasal dari induk yang terinfeksi karena umur sehari dia sudah tinggi sekali kematian umur sehari dan umur 2 hari. Kalau terinfeksi di lapangan kayaknya tidak secepat itu ya. Dan bisa juga adanya kontaminasi pada mesin tetas yang saat desinfeksi mungkin kurang optimal. Kemudian kasus avian influenza ini dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi, biosecurity yang ketat, dan manajemen pemeliharaan ayam dengan baik dan benar, meminimalkan kontak dengan unggas liar, dan utamanya itu tadi
program pencegahan dengan melakukan vaksinasi secara berkala. Dan untuk penanganannya, buat pilihan untuk terapi suportif, metabolase sangat membantu untuk memberikan energi siap pakai karena kandungan fruktosa dan sorbitol. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan saran dan pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mbak Tina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pri untuk presentasi kasus penanganan di lapangan ya. Itu tadi ada kesimpulannya dengan kandungan metabolase sangat berguna sebagai suplai energi untuk ayam. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mungkin untuk Zoom kita pada pagi hari ini kita bisa tutup. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk hari Senin.